penyembelihan kerajaan Mesias. Mari kita berdiri dan memulai kebaktian minggu pagi ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 242. Ayat 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 26. Nomor 26.
1 dan 2. Marilah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau ambil, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ambil, jangan jalanku. Biarlah kata rahmat, aku menyembah, turut dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ambil, jangan jalanku. Pemberitaan anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita menyambut berita anugerah ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 388. Ayat 1. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu maju malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Puji-pujian, mari kita berdiri dan kita akan membaca secara bersahut-sahutan dari Mazmur 87 ayat 1 sampai 7. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang
orang yang mengenal aku. Bahkan Filistia, Tirus dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, Seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Dan orang-orang yang sambil berharap. Segala mata airku ada di dalammu. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 397. 397 ayat 1. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur Mazmur 32 ayat 1 sampai 20. Kita akan membagi satu orang 4 ayat. Dimulai dari sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Pagi ini kembali kami dikumpulkan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami, menjauhkan kuasa-kuasa yang dari roh jahat, sehingga firman-Mu berkenan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Mazmur 72 ayat 1 sampai 20 di bawah perikop doa harapan untuk raja. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas pada padang rumput, seperti dirus hujan yang mengenai bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bumi. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan orang miskin.
Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan, darah mereka mahal di matamu. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepada emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Haleluya. Berbagai setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Khotbah minggu ini yang disediakan oleh Sinode dengan perikop kemuliaan kerajaan Allah. Mazmur ini merupakan doa Daud untuk Salomo, supaya Salomo dianugerahkan pengertian akan hukum dan keadilan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Lebih lanjut, doa Daud ini memohon berkat Tuhan yang melimpah untuk Salomo. Bila mana Salomo berlaku baik dan adil menjalankan ketetapan Tuhan. Ada dua hal yang menjadi inti doa Daud bagi anaknya, yaitu mohon pengertian dan berkat. Dalam permohonan yang pertama, Daud berharap agar Salomo bisa memerintah dengan adil atas umat dan kaum tertindas dan miskin. Sebab Daud sadar bahwa melalui pemerintahan yang benar dan adil, maka akan ada kemakmuran secara ekonomi bagi semua orang. Begitu pula dengan permohonan yang kedua, Daud memohon berkat. Berkat yang diminta adalah agar Salomo sebagai raja mencapai usia panjang, agar pemerintahannya bisa mendatangkan kesuburan dan kemakmuran, agar pemerintahannya mendatangkan keadilan dan damai sejahtera untuk waktu yang tidak berkesudahan. Lebih lanjut, ada juga permohonan agar wilayah pemerintahan raja sangat luas dijauhkan dari musuh-musuh, bahkan tunduk menyembah di hadapannya. Semua permohonan tersebut penting bagi raja untuk menegakkan keadilan dan kedamaian dalam kerajaannya. Jika wilayahnya luas dan segala bangsa dan raja tunduk mengakui dia, raja akan mampu membebaskan orang miskin dan orang tertindas yang berteriak minta tolong. Alasannya sederhana. Jika raja mempunyai kedudukan kuat, ia bisa menegakkan keadilan dan kasih setia bagi orang lemah dan miskin, dan menyelamatkan nyawa orang miskin. Jika raja kuat, ia mampu menumpas orang jahat yang menimbulkan kekerasan dan penindasan atas orang miskin. Dengan kata lain, hanya raja yang kuat, maka ia bisa menegakkan keadilan dan kesejahteraan seluruh warga, terutama yang miskin dan tertindas. Mengapa? Karena dalam pandangan raja, harkat hidup orang miskin dan tertindas sangat bernilai tinggi, tidak dapat disepelekan begitu saja. Pada akhirnya kualitas seorang raja baru terlihat dalam komitmennya yang nyata terhadap orang miskin, orang kecil dan tertindas. Doa Daud ini menjadi penting bagi Israel, sebab bila raja menegakkan keadilan dan kebenaran, maka raja akan dipuja-puja rakyatnya. Ia akan dicintai rakyatnya, dan karena itu didoakan agar hidupnya sehat dan sejahtera. Namun sehebat apapun seorang raja, ia tetaplah hamba dan abdi Allah. Karena itu segala puji pada akhirnya tetap ditujukan kepada Allah. Keberhasilan seorang raja dapat terwujud karena Allah memakai seorang pemimpin untuk melakukan keajaiban dan melaksanakan pemerintahan yang adil. Dengan demikian, maka pemerintahan raja yang baik dan benar
akan menjadi pujian bagi Allah yang mengutus dan menegakkan hamba-Nya di bumi ini. Mari kita renungkan bahwa melalui doa Daud ada harapan agar dalam hidup setiap pemimpin harus memihak pada keadilan dan kebenaran. Permohonan bagi raja yang memohon hukum Allah diberikan menunjuk kepada pengakuan Allah yang memerintah, sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat diwujud nyatakan. Bersamaan dengan itu, doa dan topangan orang-orang yang dipimpin menjadi penting bagi seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan pemimpin gereja dan pemimpin pemerintahan bangsa kita? Benar, pemimpin gereja dan pemimpin pemerintahan di semua bagian adalah manusia biasa yang tentu dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, kepentingan bahkan desakan-desakan dari setiap lini, sehingga dapat lari dari jalur hukum Tuhan. Menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk dapat menopangnya melalui doa, karena kekuatan doa sangat dahsyat pengaruhnya. Amin. Mari kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasul. Baiklah, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Kidung Jemaat 38 ayat 1. Aku temukan dasarku, tempat berbaut jangkarku, kekayaan berkat kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, kebenaran hidupku kekal. Akan duduk. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, kami telah membaca dan merenungkan firman. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami, terlebih persembahan hidup kami. Tuhan berkati kami, berkati persembahan ini agar boleh menjadi
berguna bagi pekabaran Injil di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 288. 288 ayat 1 dan 2 sampai anak persembahan. 288 ayat 1 dan 2. Mari kita bersyafaat. Kita akan bersyafaat bersama-sama dan mengucapkan doa sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian pagi ini. Semua berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1. 303 ayat 1. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus. Dia dalam gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. 1, 2, 3. Shalom.